Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Iqbal Iza Adafiki dengan NIM 2005 1204008 dari Prodi Teknik Informatika kelas B 2020. Di sini saya akan menjelaskan singkat mengenai standarisasi jaringan komputer yang mencakup beberapa poin, diantaranya yang pertama Open System Interconnection, lalu protokol pada Open System Interconnection, Transmission Control Protocol, Internet Protocol atau yang kita singkat TCP/IP. Lalu perbedaan OSI dengan TCP/IP, User Data Protocol, perbedaan TCP/IP dengan UDP, Network Protocol, Reserved Port, dan Registered Port. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Komunikasi di zaman sekarang menjadi lebih mudah dilakukan berkat adanya internet. Pada zaman dahulu, melakukan pertukaran mengenai data ataupun komunikasi sulit dilakukan dari perangkat komputer satu dengan lainnya, dan setiap protokol jaringan masih berbeda-beda. Demi menyelesaikan permasalahan, sekitar tahun 1980 dibuatkan model referensi oleh Badan Organizer for Standardization. Open System Interconnection atau yang kita sebut OSI adalah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. Bahkan sekarang ia telah menjadi suatu standar koneksi untuk sebuah komputer. Tujuan tersebut supaya model OSI menjadi rujukan bagi setiap vendor ataupun developer sehingga software dan produk yang mereka buat mempunyai sifat interpolate. Hal itu berarti pengguna tak harus melakukan upaya khusus dan mereka bisa melakukan kerjasama dengan sistem ataupun produk yang lain. Berikut model dari OSI layer dibagi menjadi 7 layer. Ada physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Adapun example dari protokol dari upper layer sampai lower layer. Cara kerja OSI layer. Presentation layer yang berada pada layer ke-7 melakukan konversi email menjadi format jaringan. Lalu session layer membentuk sesi perjalanan data sampai proses pengiriman selesai dilaksanakan. Transport layer mengirim, memecah data, dan mengumpulkan lagi di transport layer penerima. Network layer membuatkan sebuah alamat dan menuntun data sampai ke tujuan. Data link layer kemudian membentuk data menjadi frame dan juga alamat fisik. Physical layer, data akan dikirim lewat medium jaringan ke lapisan transport penerima. Setelahnya alur berbalik dari physical layer ke application layer pada komputer penerima. Berikut saya akan menjelaskan setiap layer pada Open System Interconnection. Ada di sini application layer. Lapisan yang menjadi pusat. Terjadi suatu interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Selanjutnya presentation layer. Lapisan yang dimana mempunyai fungsi untuk menetralisasikan format data yang
yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan. Pada layer ini, data juga akan terenkripsi dan deskripsi melalui sistem. Session layer. Lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Selanjutnya, transport layer. Memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya. Nantinya dapat disusun kembali saat sampai tujuan. Pada layer ini, penentuan protokol akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selanjutnya ada network layer. Tugas dari network layer membuat header pada paket yang berisi informasi internet protokol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Network layer juga melakukan proses routing melalui internet working dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Selanjutnya data link layer. Menentukan setiap byte data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengamatan hardware atau perangkat lunak atau perangkat keras. Seperti halnya pada MAC address, Media Access Control Address. Menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bright, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Untuk spesifikasi dapat membagi tingkatan menjadi dua level, yaitu lapisan media access control dan lapisan logical link control. Dan yang terakhir, layer paling awal nomor 1 yaitu physical layer. Mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi byte, metode pesinyalan, serta membangun arsitektur jaringan, pengkabelan, dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini, mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah network interface card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Adapun beberapa bagian dari protokol OSI layer pada layer application, yaitu ada HTTP, FTP, NVS, DNS, POP3, MIME, SMB, NNTP, dan DHCP. Application layer. Yang pertama ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Digunakan untuk mentransferkan dokumen dan web dalam sebuah web browser. Melalui www.http juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antar klien dan server. FTP atau File Transfer Protocol yaitu protokol internet yang berjalan dalam layer aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. NVS atau Network File System merupakan jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara sama dengan bagaimana penyimpanan lokal yang diaksesnya. Selanjutnya DNS Domain Name System, yaitu protokol yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat. Selanjutnya Post Office Protocol, digunakan untuk mengambil mail dari suatu mail transfer agent yang akhirnya mail tersebut akan didownload ke dalam jaringan lokal. Multi-purpose Internet Mail Extension, protokol yang digunakan untuk mengirim file binary dalam bentuk teks.
Server Message Block adalah protokol yang digunakan untuk mentransfer server-server file ke DOS dan Windows. NNTP atau Network News Transfer Protocol digunakan untuk menerima dan mengirim news group. Dan yang terakhir, DHCP Dynamic Configuration Protocol, layanan yang memberikan no IP kepada komputer yang meminta secara otomatis. Selanjutnya presentasi layer pada protokol OSI layer dibagi jadi 3, yaitu Telnet, SMTP, dan SNMP. Telnet, protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host data berjalan secara line text. Selanjutnya SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, protokol yang biasa digunakan dalam pengiriman email di internet atau mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Selanjutnya SNMP atau Simple Network Management Protocol adalah protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Selanjutnya Session Layer pada protokol OSI Layer dibagi menjadi 5, yaitu NetBIOS, NetBUI, ADSP, PIP, SPDU. NetBIOS berfungsi sebagai penyiaran pesan. Maksudnya, memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. NetBUI, NetBIOS Extended User Interface, berfungsi sama dengan NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan mengenai fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. Selanjutnya ADSP, AppleTalk Data Stream Protocol, adalah protokol yang berfungsi memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut tidak terputus. Printer Access Protocol atau PIP berfungsi sebagai printer script untuk akses pada jaringan AppleTalk dan untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. SPDU atau Session Protocol Data Unit adalah fungsi untuk mendukung hubungan antara dua session service user. Selanjutnya Transport Layer pada protokol OSI Layer dibagi menjadi 2, yaitu TCP dan UDP. TCP atau Transmission Control Protocol adalah protokol yang menyediakan layanan penuh pada lapisan transport untuk aplikasi. Sedangkan UDP atau User Datagram Protocol adalah protokol connectionless dan process to process yang hanya menambahkan alamat port, checksum error control, dan panjang informasi pada layer di atasnya. Selanjutnya Network Layer dibagi menjadi 5. Ada IP, ARP, EARP, ICMP, dan IGMP. IP atau Internet Working Protocol adalah mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket yang disebut datagram. Selanjutnya ARP, Address Resolution Protocol, protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Selanjutnya RARP atau Research Address Resolution Protocol adalah protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. ICMP, Internet Control Message Protocol, mekanisme yang digunakan oleh sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. IGMP atau Internet Group Message Protocol adalah protokol yang digunakan untuk memberi fasilitas message yang simultan kepada grup penerima. Selanjutnya Data Link Layer
dibagi menjadi dua, yaitu BBB dan SLIB. Point-to-point protokol adalah protokol yang digunakan untuk point-to-point pada suatu jaringan. Selanjutnya ada Serial Line Internet Protocol. Adalah protokol yang digunakan untuk menyambungkan serial. Transmission Control Protocol Internet Protocol atau yang kita sebut TCP/IP. Berikut adalah gambaran dari TCP/IP tersebut. Untuk layernya dibagi menjadi 4, yaitu Network Interface, Internet, Transport, dan Application Service. Sedangkan fungsinya juga ada beberapa dibagi menjadi 4. Adapun saya akan menjelaskan setiap layer dari TCP/IP. Yang pertama, Application Layer. Memiliki kontak langsung dengan pengguna. Jika kita analogikan, pada layer ini contohnya aplikasi yang Anda gunakan ketika bermain komputer. Pada tahap yang satu ini, aplikasi yang Anda jalankan mempengaruhi jenis protokol lanjutan yang akan digunakan. Selanjutnya, Transport Layer. Menjembatani transportasi pemindahan data antar komputer. Lapisan yang satu ini berada setingkat di atas lapisan Application Layer. Pada layer ini ada dua jenis protokol yang sering digunakan, yaitu UDP ataupun TCP. Network Layer. Pada lapisan Transport Network Layer dikonversi menjadi sebuah IP address yang berguna untuk memasangkan antar komputer pada jaringan. Pada layer network terjadi pemecahan data agar bisa sesuai dengan besar media yang dilalui. Paket terpecah menjadi bagian-bagian kecil akan mengalami proses enkapsulasi atau pembungkusan. Setelah itu paket diberikan alamat dan dikirimkan ke komputer tujuan berdasarkan jalur paket yang akan dikirim. Selanjutnya Network Interface Layer. Pada lapisan terakhir, protokol TCP/IP memiliki kontak langsung dengan hardware komputer. Dengan transmisi khusus, komputer memiliki kemampuan untuk mengirimkan paket data pada lapisan network melalui media kabel tembaga, fiber optik, ataupun secara incredible, in-kabel atau wireless. Berikut saya akan menjelaskan perbedaan TCP, IP, dan OSI. Perbedaan OSI layer dengan TCP/IP. Di dalam OSI layer terdapat 3 layer yang berkaitan aplikasi, yaitu application, presentation, dan session. Sedangkan dalam TCP/IP hanya satu layer, yaitu application service. Dalam OSI layer, proses komunikasi data dalam jaringan secara fisikal dimodelkan dalam 2 layer, data link dan physical layer. Sedangkan pada TCP/IP dimodelkan satu layer, yaitu network interface. Dalam OSI layer memiliki 7 layer yang menjelaskan proses komunikasi data dalam jaringan. Sedangkan pada TCP/IP hanya memiliki 4 layer. Selanjutnya, TCP/IP lebih populer untuk digunakan karena lebih sederhana ketimbang model OSI. Teknologi yang sebagian digunakan oleh kita sehari-hari untuk mengakses internet adalah teknologi TCP/IP, bukan teknologi OSI. OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP mengembangkan modelnya setelah sudah mengimplementasikan. Untuk jangka panjang, kemungkinan TCP/IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer. Format IP
Internet Protocol dikembangkan oleh TCP/IP dan lebih populer dan lebih mudah ketimbang teknologi buatan OSI, salah satunya mungkin CLNP atau Connectionless Model Network Service Protocol. Selanjutnya adalah User Data Protocol. UDP merupakan akronim dari User Data Protocol yang masih bagian dari Internet Protocol. UDP digunakan untuk komunikasi sederhana semacam DNS, Domain Name System, NTP atau Network Time Protocol, dan DHCP, Dynamic Host Configuration, dan RIP. Melalui penggunaan UDP, User Data Protocol, komputer pengirim dan komputer penerima pesan tidak perlu lagi melakukan negosiasi saat pertukaran data. Atau pendeknya, proses panjang validasi data. Data yang saling ditransferkan telah sesuai settingan UDP. Cara kerja User Data Protocol. Paket berisi klien port dan port sumber berbentuk file teks dikirim di dalam UDP header. Selanjutnya, paket isi port klien dan port sumber audio dikirim ke server dalam UDP header. Tujuan UDP membaca nomor port tujuan dan proses data. Paket asli mempunyai port tujuan, sehingga server bisa mengirimkan kembali data ke FTP klien. Poin ketiga dan keempat berulang kembali ketika file audio dikirimkan klien. Ketika aplikasi ingin mengirim data, UDP tidak akan membuffer ataupun mengfragmen tiap data yang masuk karena data yang mengalami processing data yang berbelit terutama karena tidak mengfragmen data, maka jika data lebih besar daripada MTU, lapisan IP yang harus mengfragmennya. Apabila layer network memiliki fungsi mengatur transfer data dari end system, tentu saja fungsi dari layer transport adalah mengatur transfer data antara masing-masing proses. Untuk prosesnya terdapat beberapa macam, UDP, TCP, DDCP, SCTV, dan RSVP. Berikut saya akan menjelaskan sedikit perihal perbedaan TCP dengan UDP. Mungkin dari gambar bisa terlihat untuk UDP dengan beberapa port yang random akan jadikan satu port tujuan. Sedangkan sebaliknya untuk TCP. Langsung saja kemampuan koneksi. Bila komputer Anda menggunakan UDP, maka Anda bisa berkomunikasi antar komputer tanpa perlu ada koneksi antara komputer yang menjadi host. Lain halnya dengan TCP yang memungkinkan Anda untuk menghubungkan beberapa komputer untuk saling bertukar data. Karakteristik UDP merupakan jenis protokol yang memiliki karakteristik connectionless atau tidak berbasis koneksi. Sedangkan TCP adalah kebalikannya, yaitu berbasis koneksi. Contoh aplikasi. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol UDP dan TCP juga berbeda. Contoh untuk UDP adalah SNRSV, SNMP, DNS, dan FTP. Di FTP, lalu contoh aplikasi untuk TCP antara lain FTP, SMTP, dan Telnet. Jenis port yang digunakan. Perbedaan UDP dan TCP terletak pada jenis port yang digunakan. UDP menggunakan port 16 bit integer yang dibagi menjadi 3 bagian. Untuk ephemeral port dan untuk well-known port dan port untuk register port. Sementara untuk TCP menggunakan port 16 bit integer di mana antar port satu sama lain harus berbeda. Transmisi data. Proses transmisi data UDP dilakukan dalam bentuk datagram yang memungkinkan data yang diterima bisa mengalami kerusakan dan tidak urut. Berbeda dengan UDP, TCP memiliki 2 jalur yang digunakan untuk melakukan pertukaran data yang masuk dan keluar. Dengan adanya 2 jalur tersebut, membuat proses pertukaran data jadi lebih efektif karena dilakukan secara bersamaan.
Selanjutnya kita masuk network protokol atau yang kita sebut protokol jaringan. Protokol jaringan komputer adalah aturan yang ada di dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati oleh pihak pengirim dan penerima agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi meskipun memiliki sistem yang berbeda. Fungsi protokol jaringan komputer secara umum adalah menghubungkan pengirim dan penerima dalam berkomunikasi dan bertukar informasi supaya berjalan dengan akurat dan lancar. Jenis-jenis network protokol diantaranya ada serial line internet protocol yang merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon, simple mail transfer protocol, atau protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email, hypertext transfer protocol atau protokol yang digunakan oleh World Wide Web, misalnya telecommunication network, protokol yang digunakan di koneksi internet atau local area network. Misalnya file transfer protocol adalah protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk transfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. Lightweight Directory Access Protocol adalah protokol perangkat lunak yang memungkinkan semua orang mencari resource organisasi perorangan dan sebagainya, baik dalam jaringan internet atau intranet. Secure Socket Layer adalah protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi. Selanjutnya, Simple Network Monitoring Protocol. Protokol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. Adapun Secure Seal adalah protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Selanjutnya, Post Office Protocol version 3. Protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Internet Message Access Protocol adalah protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. Selanjutnya, Internet Control Message Protocol atau ICMP digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan bahwa komputer tujuan tidak dijangkau. Selanjutnya, Point-to-Point Protocol adalah enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada wide area network. Domain Name System digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan menggunakan TCP/IP. Misalnya HTTPS adalah versi aman dari HTTP. Juga protokol komunikasi dari World Wide Web. Saya singgung masalah reserved port. Range 0 sampai 1023 merupakan port standar atau port umum yang sudah ditetapkan reserved oleh Internet Assignment Number Authority dan hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account. Selanjutnya registered port range 1024 4915 dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh user account biasa. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kurang dalam penambahan materi, mungkin bisa diskusikan secara bersama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.